Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah adik-adik, saat ini Mbak Mia mengundang adik-adik untuk mempersiapkan hati adik-adik, karena saat ini kita mau memulai ibadah kita dalam keadaan online. Ya, adik-adik sebelum menyanyi, tunjukkan wajah sukacita adik-adik. Yuk kita mulai ibadah kita mau angkat satu pujian, matahari bersinar terang. Dengan sikap yang baik, kita mau menghadap Tuhan dalam berdoa. Nah, yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di pagi hari ini Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
kita membaca firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat ini. Sebentar kami akan membaca dan menyampaikan firman ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberi kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman ini saya akan bacakan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, 7 sampai 9, 12 sampai 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai 4, 7 sampai 9, 12 sampai 20. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perdukaan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, ataupun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberi Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba-nya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru menguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita masih sehat. Kita dilindungi Tuhan. Tuhan Yesus amat baik dalam kehidupan kita. Adik-adik, saat ini kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah cerita, yaitu Cicil, Kelinci, dan Kancil. Yuk. Suatu hari, Cicil seekor kelinci tinggal bersama ibunya. Sang ayah sudah lama meninggal. Pada saat ayah Cicil masih hidup, ayah dan ibu Cicil bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun Cicil tidak pernah membantu sama sekali. Tahunya segala sesuatu sudah tersedia baginya. Ia menjadi kelinci yang tumbuh semena-mena, pemalas, dan selalu ingin menang sendiri. Meskipun ayahnya sudah meninggal, sikap Cici tidak berubah. Kelinci kecil tidak pernah membantu ibunya. Pada saat ibunya pergi ke kebun, ia hanya tidur dan bangun ketika sang ibu sudah pulang dari kebun. Di siang hari, ibunya pulang sebentar untuk menyiapkan makanan untuk Cicil dan kembali lagi ke kebun hingga sore harinya. Hal itu membuat ibunya sangat sedih karena anak yang malas tidak akan menjadi orang yang mandiri, dan pada akhirnya
akan rugi kalau sudah dewasa. Masa panen pun tiba. Wortel dan sayuran di kebun sudah siap dipanen. Dengan penuh sabar, sang ibu bekerja hingga larut malam untuk memanen sayuran seorang diri. Sang ibu pun memanggul hasil kebunnya pulang ke rumah. Namun, kelinci menyambut kedatangan sang ibu dengan marah-marah. "Ibu, dari mana saja seharian ini? Sampai larut malam. Aku lapar sekali." Meskipun sang ibu sangat lelah, namun ia tetap menyiapkan makanan untuk anaknya. Setelah selesai menyiapkan makanan untuk Cicil, ia pun langsung tertidur. Namun, keesokan harinya, ibu Cicil jatuh sakit. "Ibu, cepatlah bangun. Hari sudah siang ini. Aku sangat lapar. Siapkan sesuatu untukku sekarang," ujar kelinci kecil marah ketika melihat sang ibu masih di tempat tidur. "Anakku, ambillah makanan sendiri. Kau sudah besar, Nak," jawab sang ibu. Cicil pun merasa sangat kesal dan pergi ke kebun untuk mencari buah-buahan. Pada saat itulah Kancil lewat. "Hei Cicil, di mana ibumu? Aku tidak melihatnya di kebun ini," kata Kancil. "Ibuku sangat pemalas, Kancil. Sudah siang seperti ini, ia masih tidur," ujar si Cicil. "Yang benar kau Cicil, ibumu sangat rajin. Semalam ia di kebun sampai larut malam. Jangan-jangan ibumu sakit, Cil. Bolehkah aku mengunjungi rumahmu?" ujar Kancil. Cicil hanya diam saja dan mengikuti Kancil masuk ke dalam rumahnya. Kancil pun langsung melihat keadaan ibu kelinci. "Cicil, ibumu sakit. Mengapa kau tinggalkan sendiri? Ia pasti sangat kelelahan bekerja sampai larut malam," ujar Kancil. Sementara Cicil hanya diam saja mendengarkan Kancil. Akhirnya Kancil pun pergi ke dapur untuk mengambilkan makanan untuk ibu kelinci. "Cicil, ibumu orang yang sangat baik dan rajin. Kamu harus membantunya dan jangan sampai ibumu capek sendirian sehingga sakit seperti ini. Coba saja Cil, kamu bayangkan bagaimana jika ibumu meninggalkanmu seperti ayahmu dulu dan kamu harus hidup sendirian," ujar Kancil. Kancil berusaha menyadarkan kelinci kecil karena sikapnya yang sangat tidak baik selama ini. Akhirnya, Cicil pun sadar bahwa sikapnya selama ini salah dan berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah menjadi baik dan berbakti kepada ibunya. Sejak saat itulah, Cicil menjadi anak kelinci yang baik, rajin, dan selalu membantu ibunya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini, Tuhan memberikan bangsa Israel 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai melalui Musa. Dan kemudian 10 firman Tuhan itu diringkas menjadi 2 oleh Tuhan Yesus, yaitu yang pertama, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yaitu, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, seperti adik-adik juga di rumah,
ya. Adik-adik sudah menunjukkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dengan ikut ibadah online seperti saat ini. Itu adalah suatu bentuk syukur, suatu bentuk mengasihi. Top, ya. Kemudian kalian juga berdoa setiap hari, baca Alkitab. Itu menunjukkan bahwa kalian sayang sama Tuhan Yesus. Ya, bagus, diteruskan ya adik-adik. Kemudian kasihilah samamu manusia seperti diri sendiri. Ya, seperti cerita Cicil tadi, kelinci berjanji bahwa ia akan menyayangi ibunya, membantunya, tidak nakal lagi, mengatakan perkataan yang baik. Nah, seperti kalian juga ya di rumah. Nah, kalian di rumah untuk balita ya, jangan lupa untuk membantu mamahnya ya. Dari hal-hal kecil bisa, misalnya habis bangun tidur, ikut beresin kasurnya, habis mainan, dibereskan mainannya, masukkan ke tempatnya. Itu adalah bentuk kalian sayang sama orang tua. Dan kalau minta sesuatu yang baik ya, dan tidak suka marah-marah ya, katakan dengan baik, dengan lemah lembut. Untuk kelas kecil besar, kalian bisa menunjukkan rasa sayang kalian sama orang tua dengan mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu, untuk membantu orang tua di rumah. Misalnya kalian habis makan, kalian cuci piring kalian sendiri, kalian lihat rumah kotor, kalian ambil sapu sendiri tanpa diperintah. Itu merupakan bentuk sayang dengan orang tua. Kemudian lebih memperhatikan lagi kedua orang tua di rumah, kakak, adik, atau saudara, ngajak ngobrol, bercanda, sehingga mereka senang. Kemudian kalau mereka sakit, seperti tadi kelinci yang diperhatikan oleh kancil mengetahui kalau sakit langsung ditolong, diberi makan ya. Kalian juga saling memperhatikan, kalau ada anggota keluarga yang sakit, kalian tolong, kalian perhatikan. Nah, adik-adik, semua sikap yang baik menunjukkan bahwa kalian mematuhi perintah Tuhan dengan sukacita, mengikuti kehendak Tuhan dengan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Ya, semangat, selamat mengasihi Tuhan dan sesama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu, supaya kami bisa mengasihi Tuhan segenap hati dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tuhan, maafkan kami kalau kami sering nakal, kami sering mengatakan perkataan yang tidak baik, kami menyakiti hati Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau lindungi kami semua, sehingga kami bisa terbebas dari virus COVID-19 dan pandemi ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan semua staf dan semua pemerintahan kami, supaya mereka bisa Engkau lindungi dan Engkau berikan hikmat, sehingga bisa mengatasi semua masalah di negara ini dengan baik, dan bisa menjadikan negara kami negara yang maju dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk orang tua kami, berkatilah berkat, rezeki, sehingga kami semua bisa tercukupi
Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, kiranya Engkau mau sembuhkan, Engkau mau pulihkan, dan juga yang kekurangan, kiranya Tuhan mau cukupkan dan mereka semua bisa sejahtera. Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengarkan seruan doa yang tidak sempurna ini. Dan kami akan akhiri dengan doa yang sempurna seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai lagu ibadah penutup, kita mau nyanyikan lagu Segala Puji Syukur.